Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang fungsi atau function dalam bahasa program C++ demi memenuhi ujian akhir semester dari mata kuliah dasar pemrograman dengan dosen pengampu Bapak Novi Dian Natasya, Eskom MMSI. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Sandi Resta Firyawan dengan NIM 25040100283. Saya tergabung dalam kelas IF 105, Program Studi PJJ Informatika, Universitas Ibrasia. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau memaparkan tentang pengertian fungsi, struktur dasar fungsi, jenis-jenis fungsi, dan contoh penggunaan fungsi melalui live code. Yang pertama adalah pengertian dari fungsi. Fungsi dalam C++ adalah sebuah blok kode yang dibuat untuk menjalankan tugas tertentu dan dapat dipanggil berulang kali di dalam program. Tujuan utama penggunaan fungsi yaitu menghindari penulisan kode yang berulang, membuat program lebih rapi dan terstruktur, mempermudah proses debugging, membuat program lebih modular dan mudah dikembangkan. Dengan menggunakan fungsi, program yang besar bisa dipecah menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah dipahami. Struktur dasar dari fungsi yaitu sebuah fungsi sederhana mempunyai bentuk penulisan sebagai berikut: nama underscore fungsi dalam kurung argumen, lalu setelahnya ada pernyataan, garis miring perintah, dan selanjutnya. Bisa dilihat di bawah ini. Nama fungsi boleh dituliskan secara bebas dengan ketentuan tidak menggunakan spasi dan nama-nama fungsi yang mempunyai arti sendiri. Argumen diletakkan di antara tanda kurung yang terletak di belakang nama fungsi. Argumen boleh diisi dengan suatu data ataupun dibiarkan kosong. Pernyataan atau perintah diletakkan di antara tanda kurung kurawal seperti ini. Pada pemanggilan sebuah fungsi, cukup dengan menuliskan nama fungsinya saja. Oke, pada kali ini saya akan mencoba mencontohkan ya, pembuatan contoh fungsi sederhana dalam C++. Pertama, protokolnya include IOStream using namespace std void salam berawal kita buat cout. Kita akan coba buat tampilan salam kali ya. Halo, ini adalah contoh fungsi dalam C++. Jangan lupa di end of line. Sudah kita panggil integer main, lalu kurung kurawal salam. Buka return 0. Jangan lupa ditutup ya, ini salah. Ditutup dulu. Nah, ini jadi pada bagian ini saya membuat fungsi yang bernama salam. Kata kunci dari void berarti fungsi ini tidak mengembalikan nilai. Di dalam fungsi terdapat perintah untuk menampilkan teks ke layar, yaitu ini. Kemudian di dalam fungsi main, saya memanggil salam dengan menuliskan salam dalam kurung seperti ini. Saat program dijalankan, fungsi tersebut akan dieksekusi dan menampilkan output harusnya. Nah, gitu. Kalau ini adalah contoh fungsi dalam C++. Selanjutnya adalah itu ada jenis fungsi. Secara umum terdapat dua jenis fungsi dalam C++. Yang pertama adalah built-in function, yaitu fungsi bawaan dari library C++ itu sendiri. Contohnya seperti sqrt untuk menghitung akar kuadrat dan POW untuk perpangkatan.
Kedua adalah user-defined function, yaitu fungsi yang dibuat sendiri oleh programmer sesuai dengan kebutuhan program tersebut. Selanjutnya, saya akan memberikan contoh fungsi yang memiliki parameter. Untuk fungsi yang memiliki eh, parameter. Seperti biasa, include, iOS, include, iOS string, using space steady. Pakai void lagi, misal tampilkan nama, kita pakai string yang disebut dengan nama. Kita akan keluarkan, misal nama saya adalah, pakai string nama, nama, and offline jangan lupa. Integer main tampilkan nama Sandi, tampilkan nama staff. Nah, pada contoh ini fungsi memiliki parameter yang itu string nama, lalu parameter adalah variabel yang menerima nilai dari luar fungsi. Ketika saya memanggil tampilkan nama Sandi, maka kata Sandi akan dikirim sebagai argumen ke parameter nama. Fungsi ini bisa dipanggil berkali-kali dengan nilai yang berbeda. Kita contohkan di sini, typo ya, string nama. Kita ulangi. Nah, maka dia akan muncul seperti ini. Selanjutnya saya akan mencontohkan, coba mencontohkan fungsi yang mengembalikan nilai atau return value. Seperti biasa, include string. Using namespace std integer hitung luas misal integer panjang integer lebar lalu ini panggil integer luas sama dengan panjang dikali dengan lebar misalnya return luas. Kalau kita panggil integer main integer hasil sama dengan itu luas. Misal kita akan kalikan 5 kali dengan 4 seek out luas persegi panjang misal adalah hasil and offline return return. Oh. Di sini tiap tipe data fungsi adalah integer, artinya fungsi akan mengembalikan nilai bertipe integer. Nah, terus perintah return luas ini berfungsi untuk mengirim hasil perhitungan kembali ke pemanggil fungsi itu. Lalu nilai tersebut kemudian disimpan ke dalam variabel hasil dan ditampilkan ke layar.
Kita coba. Nah, luas persegi panjang adalah, kita panggil hasil, hasilnya itu hitung luas 5 dikali dengan 4. Jadi luas persegi panjang adalah 20. Lalu sekarang contoh terakhir, kita akan membuat mini proyek sederhana menggunakan beberapa fungsi, yaitu kita akan membuat kalkulator sederhana. Semoga bisa. Tambah return A ditambah B, integer kurang integer A dan integer B. Return A min B. Panggil integer min. Integer X dan Y. Si out. Masukkan angka pertama. Sin X. Lalu si out. Masukkan angka kedua. Sorry, kita lupa masukin tanda ketik. Saya langsung ini nggak akan kebaca kalau nggak. Oke. Sein Y. Lalu kita keluarkan lagi si out, hasil penjumlahannya sama dengan tambahkan fungsi tambah dalam kurung X dan Y. Lalu di end of line, kita keluarkan lagi si out dari hasil pengurangan kurang X dari Y. Offline. Udah, harusnya sih running ya, harusnya. Masukkan angka pertama, misalnya kita 20, keduanya 15. Nah, ini hasil penjumlahannya jadi 35, dan hasil pengurangannya yaitu 5, 2, ya, jadi 20 dikurang 15 sama dengan 5, 20 tambah 15 sama dengan 35. Oke, kita masuk ke kesimpulan, yaitu fungsi dalam C++ sangatlah penting karena membantu membuat program menjadi lebih terstruktur, lebih efisien, dan lebih mudah untuk dipelihara. Dengan fungsi, kita dapat menghindari pengulangan kode, membagi program menjadi bagian kecil, dan membuat program lebih terlihat profesional. Mungkin cukup sekian presentasi dan paparan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.